Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan di video kali ini saya akan mereview proses upgrade PC gaming saya dari VGA yang awalnya menggunakan GTX 1050 Ti menjadi RTX 2060 Super ya, atau 2060 Super. Nah, sebelum saya mau upgrade, saya pastikan harus membeli power supply terlebih dahulu, karena yang dahulu itu masih pakai yang 450 watt kalau nggak salah. Sedangkan untuk GTX 1660 ataupun RTX itu biasanya minta di 550 watt. Amannya sih 550. Nah, di sini saya menggunakan website versus.com. Di sini saya bandingkan GTX itu dia dapat poin 40 untuk yang 1050 Ti. Sedangkan untuk yang 1660 yang supernya itu dia 52 poin. Jadi awalnya saya mau coba upgrade ke GTX yang 1660 yang super, cuma poinnya juga memang lumayan tinggi, cuma dia masih GTX juga. Jadi kalau misalkan upgrade dari GTX ke GTX lagi, kayaknya nanggung gitu ya biayanya juga. Nah, akhirnya saya coba cari informasi tentang VGA di atas GTX atau seri yang RTX-nya. Nah, dapatlah yang paling yang paling rendah mungkin ya serinya. Di sini saya membandingkan dengan Nvidia GeForce yang RTX 2060 tapi ada embel-embel kata supernya. Jadi yang super itu dia VRAM-nya sekitar 8 GB. Nah, jadi kalau misalkan ada RTX yang 2060 aja nggak pakai super itu biasanya 6 GB. Sedangkan yang 1660 super ini dia juga sama sekitar 6 GB. Nah, akhirnya dari perbandingan ini saya coba bandingkan lagi dengan yang RTX yang 3050. Saya akan coba bandingkan lagi. Ini saya hapus dulu yang 1660 super. Saya coba bandingkan dengan yang GeForce RTX 3050 ya. Nah, di sini ternyata poinnya karena saya memang awam, jadi saya coba bandingkan poinnya saja. Jadi yang si RTX 2060 Super itu poinnya 64, sedangkan yang Nvidia GeForce RTX 3050 itu poinnya 61. Jadi akhirnya saya coba putuskan untuk beli yang 64 poin ini, yaitu Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Buat teman-teman yang ingin tahu detailnya kenapa dia dapat 64 poin, sebenarnya bisa dicek bagian bawahnya ya. Di sini ada beberapa perbandingan kenapa dia bisa menang sampai 64 poin, sedangkan yang seri RTX di atasnya ya 61 poin. Dan tentunya RTX 3050 pun dia bagus karena serinya di atas seri 2060. Di atas 3050 itu kan ada 3060, ada 3070, bahkan sekarang ada yang seri 40-nya ya, seri 40 sekian gitu. Cuma harganya pasti mahal. Nah, akhirnya saya putuskan untuk beli yang RTX 2060 Super karena beberapa proses rendering juga kalau pakai GTX dia masih cukup lama ya beresnya. Nah, tapi di sini saya nggak beli yang baru, saya cari yang second saja karena kalau yang baru itu harganya sekitar 4,5 juta, bahkan ada yang jual sampai 5 juta. Saya juga nggak paham karena beda brand, tentunya beda harga juga ya. Nah, di sini saya belinya di marketplace Shopee. Di sini saya dapat harga second ya, ini harga bekasnya. Saya beli domisili di Bandung juga. Saya beli RTX 2060 Super 8 GB itu dengan harga sekitar 3.192.000 atau 3.200.000-an lah ya. Jadi ada yang jual di Bandung. Kemudian dia bilang ini garansinya juga ada garansi toko, tapi memang garansi resminya udah habis ya, kan ini kan keluaran lama sebetulnya. RTX 2060 ini keluaran lama, jadi nggak ada garansi, tapi masih ada yang barunya juga, cuma yang harga barunya cukup mahal. Jadi saya pertimbangkan nggak apa-apa deh buat awal-awal upgrade kita beli yang second dulu aja. Tapi sebelumnya saya juga udah beli power supply. Nah, di sini karena untuk menunjang RTX 2060 ini dia minimum minta di 550 watt, dan si penjualnya pun nanya, ini power supply-nya berapa? Saya bilang 650, dia bilang aman kalau 650 ya. Di sini udah cukup aman, udah saya pasang. Dan ini saya ngerekam juga dia udah pakai VGA yang 2060. Kita akan coba cek di bagian DXDX-nya. Di sini saya pakai dua display, memang ada dua monitor yang saya pakai, display 1, display 2 sama aja isinya. Ini sistem yang saya gunakan, yang dulu masih sama, i3 generasi 12 dengan RAM-nya 16 GB. Kemudian display satunya juga sama dengan display 2, dia masih pakai RTX juga karena memang dual display di sini. Nah, untuk total memorinya itu adalah 8 GB untuk VRAM-nya.
untuk share memorinya 8 GB, jadi totalnya itu sekitar 16 GB. Jadi hampir seimbang dengan RAM-nya ya. Jadi dengan upgrade seperti ini kayaknya game-game yang FIFA kemudian eFootball itu pasti udah aman banget. Nah, kita akan coba cek dulu game eFootball, tapi cukup kita cek di bagian setting aja ya. Kita coba masuk ke Steam. Kemudian saya coba pilih eFootball, kita coba cek settingannya. Kita pilih manage, kemudian browse local file. Sebentar. Nah, di sini kita akan coba lihat bagian setting. Kalau pakai GTX 1050 Ti dia masih oke status spesifikasinya. Nah, ini udah muncul, kita lihat spesifikasinya. Nah, di sini CPU-nya dia good, RAM-nya juga dia good, GPU-nya dia udah pakai NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, good juga dengan VRAM-nya 8 GB. Nah, nanti saya akan coba review di video berikutnya game-game yang menggunakan RTX ini seperti apa tampilannya, dan udah saya pernah coba juga, tampilnya lebih keren, lebih mantap, lebih hidup lagi ya. Jadi lebih real. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman bisa jadi masukan juga kalau mau upgrade PC ya. Saran saya kalau teman-teman punya GTX, jangan upgrade ke GTX lagi, lebih baik langsung ke RTX. Dan untuk pembeliannya pun teman-teman bisa beli yang baru ataupun yang bekas, karena kalau misalkan VGA rasanya selama dia gak pernah jatuh, aliran listriknya aman, harusnya dia aman juga VGA-nya gitu ya. Dan VGA second juga banyak yang dijual dengan status garansi yang masih hidup. Misalkan dia garansinya masih 1 tahun lagi, masih 2 tahun lagi, atau bahkan dia dijual masih lengkap dengan segel dan boxnya. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka. Boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.